Selamat datang di Blok M, salah satu ikon ibu kota Jakarta yang menjadi tempat nongkrong favorit para anak muda metropolitan pada era 1980 hingga 1990-an. Nah, ngomongin seputar Blok M dan tempat nongkrong, ternyata di wilayah ini, tepatnya Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdapat taman bernama Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Taman ini merupakan taman literasi yang baru saja diresmikan pada tanggal 18 September 2022 setelah sebelumnya mengalami revitalisasi sejak Oktober 2021. Namun sobat muda, tahukah kamu, ternyata taman ini telah berdiri sejak tahun 1948, yakni pada masa awal kemerdekaan. Dikenal dengan nama Taman Martha Tiahahu ini, taman ini ternyata dirancang oleh M. Susilo dan pertama kali diresmikan pada tahun 1955. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian Kebayoran Baru sebagai kota satelit modern pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, taman ini direvitalisasi dan dibangun untuk mengaktifasi ruang hijau dan publik di DKI Jakarta guna mewujudkan program pemerintah daerah yang tertuang dalam Pergub nomor 55 tahun 2020 tentang panduan rancang kota kawasan pembangunan berorientasi transit. Tidak hanya itu, menurut situs resmi MRT, kawasan transit ini berusaha untuk memadukan kegiatan masyarakat dengan ruang publik agar akses transportasi lebih optimal. Lantas, seperti apa sih Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan siapa sosok Martha Christina Tiahahu tersebut? Daripada penasaran, yuk kita cari tahu. Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Lahir di Nusa Laut, Maluku pada 4 Januari 1800, Martha dibesarkan seorang diri oleh ayahnya bernama Kapitan Paulus Tiahahu yang merupakan kawan baik dari Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Seiring berjalannya waktu, tepatnya saat menginjak usia 17 tahun, Martha mulai mengikuti jejak sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Kala itu, Martha selalu ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Tidak hanya ikut mengangkat senjata, Martha juga memberikan semangat kepada kaum wanita agar ikut membantu di medan pertempuran. Perjuangan Martha melawan penjajah pun terus berlanjut. Namun pada Desember 1817, Martha bersama rekannya ditangkap dan dibawa dengan kapal Everston menuju Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Akan tetapi, selama berada di atas kapal ini, kondisi kesehatan Martha semakin memburuk karena menolak makan dan tidak mau menerima pengobatan. Alhasil, pada 2 Januari 1818, Martha gugur dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda yang terletak di Maluku. Oleh karena itu sobat muda, berdasarkan Surat Kepres Indonesia nomor 012 TK tahun 1969 pertanggal 20 Mei 1969, Martha diakui sebagai pahlawan nasional. Bagaimana sobat muda? Sekarang sudah kenal ya dengan sosok pahlawan perempuan pertama Indonesia yang gugur saat berjuang? Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ya. Let's go! Memiliki luas kurang lebih 9.700 meter persegi, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu menjadi salah satu destinasi wisata yang kini ramai dikunjungi oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Mengusung konsep landscaper dengan menyamarkan bangunan pada area taman menjadi kesatuan lanskap taman serta dominasi warna abu-abu. Tak hanya itu, jika dilihat dari atas, desain bangunan taman ini terlihat seperti lingkaran yang memiliki filosofi karakter dan cerita sosok Martha Christina Tiahahu sebagai sosok pejuang kemerdekaan wanita dari tanah Maluku. Bahkan terdapat kolam refleksi dengan garis imajiner yang berorientasi menuju tanah kelahiran Martha Christina Tiahahu di Nusa Laut, Maluku Tengah, Maluku. Sobat muda, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini memiliki 6 plaza, yaitu Plaza Utara, Plaza Kabarsi,
Plaza Bunga, Plaza Selatan, Plaza Anak, dan Plaza Timur. Saat tim Ed Indonesia memasuki taman, kami disambut sebuah kolam teratai berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh taman. Tak sampai di situ, di sini juga ada taman atap abu-abu yang mengikuti area tepi taman literasi. Dari atas sinilah pengunjung bisa menikmati pemandangan kawasan Blok M dan taman yang berada di bawah. Nah, keindahan dan kenyamanan taman ini juga bisa dijadikan sebagai sarana melepas penat sejenak dari kesibukan beraktivitas. Sesuai namanya Taman Literasi, taman yang kini dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta tidak hanya digunakan untuk nongkrong saja, tapi juga dipergunakan untuk peminat literasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruang komunitas dan perpustakaan untuk membaca buku. Di perpustakaan ini, kalian bisa menemukan berbagai macam buku menarik, mulai dari novel hingga buku-buku bergenre ringan lainnya. Selain itu, kalian juga bisa mengerjakan tugas atau kerja di area coworking space yang tersedia di taman ini. Bahkan, jika kalian mempunyai buku-buku yang masih layak, kalian dapat langsung datang untuk mendonasikan buku-buku tersebut ke perpustakaan ini loh. Jika sobat muda tertarik ingin berkunjung ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, kalian dapat berkunjung mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Soal akses, jangan khawatir sobat muda, karena kalian bisa menggunakan dua alternatif transportasi untuk bisa tiba di taman ini, yaitu bisa dengan menggunakan MRT atau Transjakarta. Jangan lupa ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi ya. Pertama, kalian tidak boleh merokok di kawasan taman, membawa binatang, mencoret dan merusak fasilitas, dan yang paling penting, dilarang membuang sampah sembarangan. For your information sobat muda, Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini menyediakan ruang publik terbuka untuk individu maupun komunitas berekspresi. Di sini kalian bisa melakukan kolaborasi dan membuat acara seru, mulai dari workshop hingga konser. Namun, kalian harus melakukan tahapan perizinan yang bisa kalian lihat melalui media Instagram @tamanliterasi.jkt. Selamat mencoba!